Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam acara NTB Belajar dari Rumah, Sehat, Cerdas, dan Membanggakan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang menulis surat lamaran pekerjaan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Dan yang ketiga, siswa dapat menulis surat lamaran pekerjaan. Anak-anak, para siswa yang saya banggakan, setiap tahun, setiap bulan, bahkan setiap hari, tentu kalian sering menyaksikan tayangan di televisi maupun di media sosial. Betapa banyak orang yang melamar pekerjaan untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Untuk mendapatkan pekerjaan, orang harus mempersiapkan bahan-bahan. Salah satunya adalah surat lamaran pekerjaan. Anak-anak, tahukah kalian apa itu surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang ditulis oleh seseorang untuk orang atau pejabat di suatu lembaga atau instansi pemerintah maupun swasta untuk mendapatkan pekerjaan atau jabatan. Adapun jenis dari surat lamaran pekerjaan, pertama, model gabungan. Model gabungan ini surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup. Jadi, riwayat hidup itu merupakan isi dari surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, model terpisah. Model terpisah ini surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dari riwayat hidup. Di sini, riwayat hidup merupakan lampiran dari surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya isi surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, sumber lowongan pekerjaan dan posisi atau jabatan yang diinginkan. Nanti sumber lowongan pekerjaan itu dari mana? Bisa diperoleh dari media cetak, koran atau surat kabar, dan bisa juga diperoleh dari media sosial. Yang kedua, isi dari surat lamaran pekerjaan adalah data pribadi. Data pribadi ini isinya nanti identitas dari si pelamar. Dan yang ketiga, isi dari surat lamaran tersebut adalah lampiran-lampiran. Nanti isinya, lampiran-lampiran itu data-data yang mendukung surat lamaran pekerjaan seperti surat pengalaman kerja, fotokopi ijazah, dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, tempat dan tanggal penulisan surat. Contohnya Mataram, 8 Agustus 2020. Mataram menggunakan huruf kapital dan bulan juga menggunakan huruf kapital. Yang selanjutnya, yang kedua, lampiran dan perihal. Lampiran 4 lembar, perihal lamaran pekerjaan. Lampiran harus ditulis utuh, tidak boleh disingkat. Dan 4 lembar, kata 4 itu tidak boleh ditulis dengan angka. Sistematika yang ketiga adalah alamat surat. Contohnya, yang terhormat Direktur PT Sumber Jaya, Jalan Selaparang, 67, Cakranegara, Mataram. Di sini ada aturan tertentu dalam menulis alamat surat lamaran pekerjaan. Tidak menggunakan kata Bapak, atau tidak menggunakan kata sapaan bapak atau ibu, langsung ke jabatannya. Yang terhormat Direktur PT Sumber Jaya. Dan kata jalan tidak boleh disingkat dengan menggunakan kata JL atau JLN. Yang keempat, salam pembuka. Contohnya dengan hormat diberikan tanda baca koma. Setelah itu alinea pembuka. Contohnya berdasarkan iklan yang dimuat di harian Lombok Pos tanggal 8 Agustus 2020 bahwa PT Mandalika membutuhkan beberapa karyawan di bidang pemasaran. Dalam alinea pembuka ini
Bahasanya harus singkat, jelas, komunikatif, dan lebih sopan. Yang keenam, isi. Isi dibagi menjadi 3. Yang pertama, identitas. Identitas ini nanti akan mencantumkan nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, alamat, dan sebagainya. Yang selanjutnya, maksud dan tujuan. Setelah identitas, nanti pelamar akan mengisi lowongan atau posisi pekerjaan yang akan dilamar. Yang selanjutnya adalah lampiran. Lampiran-lampiran ini adalah data-data pendukung untuk mendukung kompetensi dari si pelamar tersebut. Ya, sistematika surat lamaran berikutnya adalah penutup. Contohnya, demikian surat lamaran ini saya buat atas perhatian Bapak atau Ibu. Saya mengucapkan terima kasih. Jadi penutup surat lamaran ini harus yang kalimat efektif, bukan kalimat yang berlebihan. Selanjutnya, sistematika surat lamaran yang ke-8 adalah salam penutup. Contohnya, hormat saya yang diakhiri dengan tanda baca koma. Sistematika surat lamaran yang terakhir yaitu tanda tangan dan nama terang. Dibubuhkan tanda tangan oleh si pelamar dan nama yang jelas dari si pelamar. Kebahasan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Baik sesuai dengan etika berbahasa kita, benar sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang sopan. Yang ketiga, menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, informatif, dan tepat sasaran. Yang selanjutnya, menggunakan tulisan yang bersih, mudah dibaca, dan sesuai dengan kaidah ejaan. Baik, dari paparan sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa menulis surat lamaran itu menggunakan beberapa teknik. Yang pertama, surat lamaran harus ditulis dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, menulis dengan susunan dengan format yang rapi. Yang ketiga, melengkapi data sesuai dengan keperluan. Yang keempat, melampirkan data pendukung. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, saya akan memberikan latihan menulis surat lamaran pekerjaan. Perintahnya, buatlah surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan berikut. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian bisa menulis surat lamaran pekerjaan tersebut? Saya mengharapkan kalian mampu menulis surat lamaran pekerjaan sesuai dengan format, sistematika, dan kebahasaan surat lamaran yang nantinya bisa diterapkan untuk melamar pekerjaan. Demikian pembelajaran pada hari ini. Kalian juga dapat menyaksikan tayangan materi ini pada laman berikut. Semoga anak-anak selalu sehat dan selalu ingat untuk menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu berdoa. Sampai jumpa.